Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Wilda dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran beserta kehidupan keagamaan di Arab. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nama-nama Al-Quran. Di sini ada 3 ulama yang berpendapat. Yang pertama yaitu Abu Al-Ma'ali Syaizalah bahwa Al-Quran memiliki 55 macam nama, sedangkan menurut Abu Hasan Al-Harari mengatakan Al-Quran memiliki 90 macam nama, dan Ibnu Jauzi mengatakan Al-Quran memiliki 4 nama, sedangkan sisanya yaitu 51 sampai 90 bahkan lebih merupakan penyifatan Al-Quran, bukan nama Al-Quran. Selain dari 3 ulama tersebut, di sini ada Muhammad Amin Suma dalam bukunya yang berjudul Ulumul Quran menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki beberapa nama-nama julukan, di antaranya yaitu Al-Quran, Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Shifa, Al-Musaf, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, Ar-Rahman, Al-Mauizah, Al-Karim, Al-Ali, Al-Hakim, dan lain sebagainya. Dari banyaknya pendapat para ulama mengenai nama-nama Al-Quran, ada 4 nama yang sering kita dengar nih. Apa aja sih? Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Zikr, yang empat atau yang terakhir yaitu Al-Furqan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nama Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu nama kitab suci umat Islam yang terbanyak dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 70 kali, diantaranya tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Quran secara harfiah berarti bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan Al-Quran. Al-Karim berarti bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Maha mulia dan maha kesempurnaan bacaan ini agaknya tidak hanya dapat dipahami oleh para pakar, tetapi juga oleh semua orang yang menggunakan sedikit pikirannya. Jadi seperti itu, teman. Oke, ke pembahasan yang kedua, yaitu Alkitab. Al-Quran dinamai Alkitab karena ditulis. Nama ini terdapat antara lain dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu mengerti? Alkitab berarti tertulis atau yang ditulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Masih semangat? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Zikr. Al-Quran dinamai Al-Zikr karena merupakan pemberi peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tersebut antara lain terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang meliharanya. Al-Zikr secara harfiah berarti peringatan. Al-Quran disebut Al-Zikr karena kehadirannya di tengah-tengah umat manusia menjadi peringatan dalam perjalanan hidup mereka. Di samping ia menjadi peringatan dalam segala hal, baik dalam bidang teologi atau akidah, tata sopan santun atau akhlak, dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Yeay, kita masuk ke pembahasan yang keempat dan terakhir tentang nama Al-Quran, yaitu Al-Furqan. Sebelumnya kita itu
Di kehidupan sehari-hari sering banget nih menyebutkan atau mendengar Al-Furqan. Entah tetangga kita, entah teman kita yang namanya Furqan, atau dalam kita mempelajari agama Islam itu sering banget terdengar nama Furqan atau Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu apa sih? Al-Quran dinamai Al-Furqan karena membedakan mana hak dan mana yang batil, atau karena diturunkan secara terpisah-pisah. Nama ini antara lain terdapat dalam Quran surah Al-Furqan sendiri ayat 1 atau pertama. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau jin dan manusia. Al-Furqan secara harfiah berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran disebut Al-Furqan karena ia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang sejati dan yang palsu, yang baik dan yang buruk. Sayyid Qutb dalam bukunya Aqidah Islamiyah menjelaskan bahwa akal manusia tidak punya kemampuan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Akal manusia hanya mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa menentukan, namun bisa memilih gitu. Oke, sekian pembahasan dari nama-nama Al-Quran. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kehidupan keagamaan di Arab. Sebelum Islam masuk ke daerah Arab, terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Arab, yaitu kita masuk yang pertama, yaitu Hanif. Hanif yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang intinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kedua yaitu Yahudi. Agama ini dibawa oleh bangsa Yahudi yang berpindah ke Jazirah Arab dari Palestina karena negeri mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Yang ketiga yaitu Nasrani, agama yang berasal dari Palestina dan Syria. Yang keempat yaitu Zoroaster, agama Majusi atau penyembah api. Agama ini terdapat di daerah-daerah perbatasan utara Hijaz dan Palestina. Agama yang kelima yaitu berhala. Ini merupakan agama yang paling banyak dianut oleh bangsa Arab jahiliyah. Penyembahan agama ini adalah akibat dari kebiasaan dari kabilah bangsa Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Setiap mereka akan kembali, mereka mengambil beberapa buah batu yang ada di sekitar Ka'bah sebagai tanda penghormatan kepada Ka'bah tersebut. Kemudian batu itu mereka letakkan di lokasi di mana mereka menetap dan itu dianggap sebagai pengganti Ka'bah. Lalu mereka tawaf atau mengelilingi batu itu seperti halnya tawaf di Ka'bah. Al-Syihristani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa dari Pelka di Syria ke Arabia oleh Umru bin Lahi dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika dimintai. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap bisa mendatangkan hujan, sebuah sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah pertanian. 3 patung Tuhan lain yang terkenal di Mekah adalah Manat, Alat, dan Al-Uzza. Agama yang keempat yaitu menyembah dewa-dewi. Bangsa Arab Selatan menyembah banyak dewa dan dewi, di antaranya yang paling terkenal adalah Athar, yang dianggap sebagai personifikasi planet Venus. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama Al-Mekah di Saba, Wat atau cinta di Main, Am di Kataban, dan Sin di Hadramaut. Matahari juga disembah sebagai Dewi Syam.
para dewa dan dewi dipuja di berbagai tempat ibadah yang masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri. Agama yang ketujuh dan terakhir, kaum nomad padang pasir tidak memiliki agama formal atau doktrin tertentu. Mereka menganut apa yang disebut humanisme suku, di mana yang paling penting adalah keunggulan kemanusiaan dan kehormatan suku. Gitu teman-teman tentang penjelasan keagamaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Mari kita ambil kesimpulan dari makalah tersebut. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nama-nama lain dari Al-Quran itu sangat banyak, dan setiap ulama berbeda pendapat mengenai jumlah tersebut. Setiap nama-nama dari Al-Quran tersebut memiliki arti atau makna tersendiri. Selain itu, semua nama-nama tersebut disebutkan dan dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab memiliki beberapa agama, diantaranya adalah agama Hanif, Nasrani, Yahudi, Zoroaster, menyembah berhala, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau audionya kurang jelas. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.